Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, dan tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Arifin Ilham SPDI MPD, dan kepada semua teman-teman satu kelas. Ya, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Nur Anisa Mahfuzah Dan saya Hilma Rahmawati. Kami akan mempresentasikan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan semester 1 yang berjudul Pengertian Esensi Pendidikan Kewarganegaraan, Landasan Filosofi, Landasan Histori, Tujuan dan Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan, Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja saya serahkan kepada Helma untuk menjelaskan pengertian esensi pendidikan kewarganegaraan, landasan filosofi, dan landasan histori. Kepada Helma, saya persilahkan. Saya akan menjelaskan pengertian esensi pendidikan kewarganegaraan, landasan filosofi, dan landasan histori. Pendidikan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Sidiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education adalah program pendidikan yang memuat bahasa tentang masalah kebangsaan, kewarganegaraan dalam hubungan hakikat pendidikan kewarganegaraan. Upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dan menumbuhkan jati diri serta moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk diajarkan. Kemudian landasan filosofi. Realitas bahwa masalah degradasi masyarakat kebangsaan di kalangan mahasiswa merupakan permasalahan krusial yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa yang sinergis dan konstruktif. Maka upaya perwujudannya merupakan bagian yang sangat erat dengan hak dan kewajiban warga negara, serta pemahaman yang komprehensif terhadap dasar filosofi dan esensi materi. Pendidikan kewarganegaraan berangkat dari premis tersebut, maka perlu dibangun kesadaran dan partisipasi aktif dari setiap warga negara berkaitan dengan upaya peningkatan dan penguatan wawasan kebangsaan. Salah satu unsur terpenting dalam upaya untuk menopang kesadaran dan praksis warga negara ialah melalui pendidikan kewarganegaraan, mengetahui sejauh mana konsep dasar filosofi dan kewarganegaraan dapat menjadi wahana bagi peningkatan wawasan kebangsaan dan tersampaikannya esensi materi pendidikan kewarganegaraan secara integral. Mengetahui sejauh mana konsep dasar filosofi pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga yaitu landasan histori. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses yang panjang mulai zaman Kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit sampai datangnya penjajah. Bangsa Indonesia berjuang untuk menemukan jati dirinya sebagai bangsa yang merdeka, memiliki suatu prinsip yang tersimpul dalam pandangan hidup serta filsafat hidup. Di dalamnya tersimpul ciri khas, sifat karakter bangsa yang berbeda dengan bangsa lain oleh para pendiri bangsa kita atau the founding father. Dirumuskan secara sederhana namun mendalam yang meliputi 5 prinsip sila. Kemudian saya akan serahkan presentasi selanjutnya kepada teman saya Anissa Mahmudah.
saya akan melanjutkan presentasi dari Helma yang mengenai tujuan dan kompetensi pendidikan kewarganegaraan dan visi misi warga negaraan. Ya, kompetensi dan tujuan kewarganegaraan yaitu maka tujuan pendidikan kewarganegaraan secara umum adalah memupuk kesadaran bela negara dan berpikir komprehensif integral di kalangan mahasiswa dalam rangka ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia didasari dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, memupuk rasa persatuan dan kesatuan, keyakinan dan ketangguhan Pancasila, rela berkorban demi bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN berdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang tercantum pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Masyarakat dan pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup terutama kepada generasi penerus bangsa untuk hidup lebih berguna dan bermakna, serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Hal ini sangat memerlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai budaya bangsa. Selanjutnya, visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Visi dan misi pendidikan kewarganegaraan SK Dirjen Nomor 43/Dikti/Kep/2006 Tripto Subadi berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Nomor 43/Dikti/Kep/2006 terdapat visi dan misi pendidikan kewarganegaraan sebagai berikut. 1. Visi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Hal ini berdasarkan pada suatu realitas yang dihadapi, bahwa mahasiswa adalah sebagai generasi bangsa yang harus memiliki visi intelektual, religius, berkeadaban, berkemanusiaan, dan cinta tanah air dan bangsanya. 2. Misi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila, rasa kebangsaan, dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan, dan mengembangkan. Dari hasil diskusi kelompok 1, saya Nur Anissa Mafuzah dan Helma Rahmawati, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Secara etimologi, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata Pancasila dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. 2. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 3. Secara terminologi, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. 4. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan,
sikap atau nilai dalam keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, atau bisa disebut smart and good citizen, untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. 5. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebanggaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologi, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial, kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politik, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Saran dari kami kelompok 1 ialah dengan diselesaikannya makalah ini, kelompok 1 berharap makalah ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan kepada pembaca, bahkan ataupun kepada pendengar. Selanjutnya, kami dari kelompok 1 juga mengharapkan kritik dan saran guna agar meningkatkan kualitas dalam penulisan makalah ini. Sekian dari kami kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.